Selain lembaga ini harus sehat, tetap sehat seperti sekarang, kami ingin membawa lembaga ini lebih maju, lebih berkembang pesat, dan lebih bisa membantu paling tidak di lingkungan kami lah, bisa berguna untuk masyarakat. Yang pertama-tama yang perkenalkan diri, nama saya Iwayan Edi Suwarjane. Saya lahir tanggal 28 September 1990. Kurang lebih saya berumur 33 tahun, lebih dikit pada tahun ini. Istri 1, anak 3. Awal ceritanya saya dipercaya masuk di lembaga ini pertama pada tahun 2015, yaitu tanggal 25 Desember 2015, bertepatan dengan hari Natal kalau nggak salah. Saya pertama masuk di sini. Mungkin karena orang Bali percaya dengan duase, mungkin hari baik gitu. Makanya Pak Ketua Umum kami bersama niki jajaran memulai memasukkan Tia Nike di tanggal 25 Desember 2015. Pertama saya ditunjuk sebagai bagian tagihan atau kolektor kredit. Naik. Saya dipercaya sebagai bendahara 2, terus naik lagi saya dipercaya sebagai sekretaris. Setelah itu pensiun Pak Ketua Umum kami, saya dipercaya oleh anggota selaku ketua, dan juga atas seizin teman-teman seperti senior Tia Niki. Seharusnya loh, kenapa pendirinya tidak beliau, kan begitu. Mungkin karena satu hal kesepakatan kami di sini, beliaunya juga mempercayakan kepada kami, dan anggota Koperasi Sari Merta Sedana ini juga mempercayakan kepada kami, sehingga kami siap per 14 Januari 2024 ini. Baik, terima kasih. Nama saya Inengah Suram. Lahir di Desa Katung 31 Desember tahun 1973. Status kawin, punya anak 2. Jabatan atau kepercayaan saya di koperasi ini adalah sebagai wakil ketua dari Koperasi Sari Merta Sedana semenjak berdiri dari tahun 2012. Koperasi Sari Merta Sedana didirikan tahun 2011, tapi di tahun 2012 itu ada sedikit hambatan, tapi bukan kami. Kami posisi waktu itu adalah sebagai pengawas. Di saat di 2013 sampai 2014 orang sulit, seperti disampaikan tadi. Di mana mau mencari dana? Sulit. Akhirnya kami bisa membantu dengan menggulirkan dana-dana tersebut dulu, dan dipercaya untuk pengelolaan dana tersebut dengan tidak dibungakan. Kami tidak wajib melakukan pembungaan kepada desa adat, asalkan dana tersebut bisa kami pertanggungjawabkan dengan nama mempertaruhkan jabatan saya sebagai ketua LPM dengan jabatan saya juga sebagai Klian Panti Gel-Gel. Saya pertaruhkan semua itu kepercayaan masyarakat. Asdong karo pembangunan Balai Banyar Desa Adat Katung yang menghabiskan dana sekitar 1,2 miliar itu bisa kami selesaikan. Dana-dana yang tersimpan di sini satu pun tidak ada tercecer dan bisa kembali dengan harapan. Artinya semua pembangunan itu bisa berjalan berkat juga bantuan dari kami yang membantu mengelolakan. Ada iuran dari masyarakat, urunan istilahnya. Kami dari Koperasi Sari Merta Sedana membantu juga, membantu memungutkan, karena waktu itu masih transisi Klian, belum ada bagaimana caranya biar pembangunan ini sukses. Artinya
prasastinya pun masih atas nama saya di sana. Bisa dilihat, artinya bukan omong-omong aja, enggak, bisa dilihat. Itu tertera nama saya Ketua LPM Ining Asuram dan saya sendiri. Ya, gedung koperasi ini tidak dari awal. Awalnya di Tikuan ini, di barat. Kenapa kita pindah dari sana? Ini ada latarnya juga, karena di sana sebenarnya kan strategis. Cuma kita sempat kena musibah. Ada mobil dari arah utara akhirnya terjun ke sana. Untungnya jam malam. Kalau di saat kita kerja mungkin habis kita. Habis. Kalaupun nggak tertindih, mungkin jantung kita cepot gitu loh, kaget. Sampai berangkat semua sudah dilindas sama truk bawa cabai. Itu dah kronologisnya kenapa di sini. Dan gedung ini sifatnya ini adalah kontrak. Kita mengontrak sama ketua umum. Ketua umum itu Bapak Ining Ahnuado. Itu kita kontrak dengan nilai kontrak 200 juta per 10 tahun. Karena kami itu begini ya. Dari awal pembentukan koperasi ini, saya itu jujur memang ambisi untuk memajukan, ya mohon maaf, ambisi kami untuk memajukan koperasi besar sekali. Cuma kami tidak ambisius dalam artian jabatan enggak. Dan kami tetap juga, karena masih dianggap senior juga sama Pak Ketua, senior meskipun kalau sekarang kan bukan senior, dalam artian kalau dilihat dari strata jabatan kan kita di bawahnya beliau, tapi masih dihargai kita. Kenapa kami memilih Saudara Edi atau Pak Emon gitu loh? Begini, karena dari awal koperasi ini terbentuk udah ada komitmen. Dalam artian siapapun nanti akan menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin yang terbaik. Cuma satu yang kami harapkan, seperti tadi disampaikan, harus merintisnya dari bawah. Ya, kenapa demikian? Kalau umpamanya jar-jar yang di atas orang baru, udah barang tentu, di samping tidak nyambung, mungkin dia belum paham bagaimana strategi suatu pemimpin untuk memajukan sebuah lembaga. Kalau memang dia berawal dari bawah, merintisnya dari bawah, udah pasti. Padahal saya juga dipromosikan waktu itu untuk maju, tapi saya terus terang di samping juga latar saya pendidikan nanti mungkin bisa juga ditanyakan pendidikan saya, karena sekarang eranya adalah era teknologi, yaitu harus kita pahami loh. Makanya lebih condong kepada Saudara Edi karena dia adalah S1. Itu saya dengan logo Wood, saya tidak ada apa-apa, makanya gap apa-apa enggak ada gitu loh. Kami tetap solid bekerja. Apapun pertimbangan yang masih tetap dibutuhkan kepada saya, pasti tetap dia koordinasi. Bagaimana ini Pak? Menurut Bapak bagaimana? Itulah yang kami inginkan gitu loh. Modal utamanya adalah kepercayaan. Kita istilahnya saling percaya. Dan tidak artinya melihat sisi kesalahan terlalu mendalam ya. Apapun itu asal dibicarakan ya. Saya umpamanya ada salah, mungkin langsung begini Pak gitu loh. Kalau istilahnya kita main peta umpet gitu loh, main rahasia, di sana dah akan timbul suatu kecurigaan, dari kecurigaan akan memecah gitu loh. Makanya tetap kami solid karena saya percaya dengan ketua juga percaya dengan saya gitu loh. Itu intinya saling percaya. Saya pribadi selaku pimpinan di lembaga ini pada saat ini, tentu program-program yang sudah dijalankan oleh senior-senior kami yang dahulu itu akan tetap kami jalankan, dan juga kami tetap akan menggali apa yang menjadi potensi di anggota nasabah, baik itu nasabah simpanan berjangka, tabungan harian, dan kredit, akan tetap kami gali sehingga
kami bisa membawa lembaga ini menjadi baik dan lebih baik ke depannya bersama teman-teman kami bersama di sini. Kalau dari awal yang namanya posisi ya, tentu ada yang mendukung, pasti juga ada yang tidak, kan begitu. Nah, kebetulan artinya kami diberikan kepercayaan, diberikan semangat, dan kami meyakini kami bisa untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan itu, dan kami juga yakin dan berusaha untuk membuat kepercayaan itu tetap terjaga dan bisa membawa lembaga ini lebih baik dari sebelumnya, sehingga kepercayaan yang diberikan kepada kami itu tidak sia-sia. Kalau untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selalu digemakan oleh senior-senior kami adalah berani, jujur, hebat. Tetap pegang teguh kejujuran, kedisiplinan, kerukunan dalam bekerja dan saling melengkapi. Itu menjadi pegangannya, memang selalu ditekankan oleh senior-senior kami termasuk senior Tianiki. Kalau di masyarakat umum di Katung itu misalnya di sini untuk lembaga Koperasi Sari Merta Sedana ini kami melayani kalau ada kegiatan di adat misalnya, kami bisa membantu dulu seandainya adat niki kan ada yang namanya peturunan itu nih, tapi ada namanya nih ya, peturunan itu. Kalau memang umpamanya pembangunan gitu misalnya, kekurangan dana dan masyarakat belum, kami bisa membantu membackup dulu niko untuk pengabdian kami kepada desa. Ya. Dan juga Seketruno bisa kami bantu apapun kegiatannya niko yang positif tentunya bisa kami biayai karena memang ada posnya dana sosial, bisa kami bantu asalkan niko kegiatannya juga bersifat resmi. Kalau untuk pembagian dana sosial terutama kepada anggota kami ya, kalau mereka umpamanya memiliki kegiatan atau upacara agama lah seperti di Bali niki, menyampaikan undangannya kepada kami, kami juga akan membalas itu. Ada juga dana sosial dari sini untuk kebutuhan anggota itu. Kalau ada anggota yang memiliki kegiatan-kegiatan seperti itu. Ada tadi masalah sembako sudah sempat juga kami lakukan. Niko kalau tidak salah 1 tahun yang lalu, pas rapat anggota Niko, ya, kami memberikan beras ya 5 kg itu kepada setiap anggota. Mungkin tahun depan rencananya juga seperti itu, mungkin kalau bisa lebih. Kalau untuk riwayat hidup Tiang ya, kebetulan saya lahir memang di Kintamani, di Puskesmas Kintamani. Terus baru berumur 6 tahun saya sudah ditinggal oleh ibu Tiang meninggal pada saat umur Tiang 6 tahun. Dan bapak saya memang wataknya keras, sehingga mungkin karena pengaruh kehilangan istri ya, yang namanya kehilangan belahan jiwa itu kan pasti bagaimanapun slownya karakternya pasti bisa berubah kan begitu. Dan beliau niko mendidik Tiang bersama adik Tiang bersaudara kandung 2 sama juga laki niko ditempa dengan sangat keras. Niki bukan artinya pencitraannya. Ya, karena memang kami bukan tergolong keluarga yang berada kan begitu. Orang tua saya juga kehidupannya keras selaku petani. Kebetulan ada silahan memang sedikit ya. Dan Niko memang prinsipnya bapak dia Niko, kamu harus jadi lebih baik dari saya. Memang prinsipnya seperti itu. Saya disekolahkan dengan perjuangannya beliau, artinya apapun beliau lakukan agar bisa menyekolahkan Tiang bersama adik-adik. Karena seperti tadi Tiang sampaikan, bapak dia ingin saya bisa menjadi lebih baik dari beliau. Jangan menjadi seperti saya, begitulah. Ya, yang paling penting adalah
yang selalu terngiang di telinga saya, Nike, berbuatlah baik kepada semua orang, jangan pernah membedakan siapapun, jangan pernah memandang itu orang tua, entah itu orang tidak berada. Seandainya nanti kamu jadi orang sukses, tetaplah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau Tiang sih sama bapak, karena beliau juga keras, saya dididik keras menjadi juga watak saya jadi sedikit keras. Kadang-kadang sih kadang-kadang ada gesekan, cuma kalau kedekatan ya yang namanya orang tua dan anak pasti ya, apalagi saya kan kuranglah merasakan kasih sayang seorang ibu. Walaupun mohon maaf tanda kutip, saya punya ibu sambung, beliaunya sangat baik sekali, tapi kan mungkin tidak seperti ibu kandung. Ya, kalau ibu sambung saya dalam keadaan hujan sekarang memang beliaunya baik sekali. Kalau tergambar sih kurang, kayaknya samar-samar gitu ya. Belum begitu ingat lah saya. Artinya udah taunya udah ibu nggak ada gitu aja. Tiang, kalau Tiang kebetulan sampai S1 dari orang tua. Kebetulan bekerjanya sih hanya membantu orang tua di lahan pertanian aja gitu. Karena fokus aja sekolah, nggak usah mikir yang lain, biar bapak yang kerjain dan kalau orang tua dia. Setelah saya berkeluarga baru saya merasakan, oh ini ternyata manfaat saya dididik keras. Karena memang saya setelah menikah dilepas, sekarang kamu sudah bukan menjadi tanggung jawab saya. Silakan apapun yang kamu dapat di bangku sekolah, silakan terapkan, pertanggungjawabkan hidup kamu bersama istri kamu dan anak-anak kamu. Walaupun artinya secara ikatan saya tidak melepas kamu, tapi kamu harus mandiri. Makanya termasuk rumah pun jangan dipisah ya, untuk membentuk kemandirian. Bukan karena orang tua artinya membuang, bukan ya. Ya seperti yang bilang tadi, karena begitu saya menikah dilepas, di sana udah mulai titik minus saya. Titik minus artinya harus mempertanggungjawabkan semuanya hanya bersama istri. Bahkan saya sempat tidak mampu untuk membeli sekilo beras sebelum saya dipercaya di sini kan gitu. Saya pernah mengalami itu dan saya memang prinsip saya lebih baik kalau berhutang lebih baik ke lembaga, ke bank aja. Saya tidak punya prinsip, artinya tidak berani. Saya punya ketakutan meminjam antar sesama seperti ini. Karena kenapa? Karena mereka juga pasti membutuhkan itu. Pada saat mereka membutuhkan itu, saya tidak bisa mengembalikannya. Saya akan merasa sangat terbebani. Makanya kalau saya berhutang, lebih baik di lembaga. Kalau ada jaminan tidak bisa bayar, kita aja kan begitu, beres dah masalah kan. Makanya saya berusaha bersama istri, tidak punya tanah tidak dikasih, hanya mengandalkan. Saya pernah karena latar belakang pendidikan saya adalah sarjana pendidikan, saya pernah mengabdikan diri di salah satu sekolah di SMP Negeri 6. Niko mendapat honor, saya tidak pernah lupa, mendapat honor hanya 169.000 sebulan ya. Dan istri saya juga ikut mengabdi di sana. Beliaunya karena dipercaya sebagai tenaga TU, istri saya dikasih 350. Hanya itu yang kami pakai untuk hidup kan gitu. Hamil dah ini istri, panik nih mulai panik, nggak bisa nih hidup dengan biaya seperti ini, dengan tuntutan seperti sekarang harus kalau orang Bali bilangnya sih melaku turun ya di adat itu, harus masuk ke duka di lingkungan masyarakat, di adat, nggak bisa. Kebetulan lah di sini lembaga Niki membuka lowongan pekerjaan. Saya coba-coba diwawancarai, kalau tidak salah 2 orang Pak yang waktu mendaftar 2 orang, dan Nike dipilihlah oleh anggota. Kebetulan dia yang dipercaya oleh anggota, sehingga ya berjalan proses hidup.
Mungkin seperti orang bijak bilang, banyak anak banyak rezeki. Begitu lahir anak Tiang, ya ada ajalah rezeki gitu. Harapan ke depan tentu yang pertama diberikan kesehatan bersama dulu semua. Karena kalau tidak sehat tentu kami tidak bisa menjalankan lembaga ini. Dan juga selain lembaga ini harus sehat, tetap sehat seperti sekarang, kami ingin membawa lembaga ini lebih maju, lebih berkembang pesat, dan lebih bisa membantu paling tidak di lingkungan kami lah, bisa berguna untuk masyarakat. Untuk harapan hampir sama, karena saya dari awal kan sudah saya sampaikan, komitmen harus koperasi ini tetap maju. Kalau sekarang satu, paling tidak besok harus dua gitu loh ya. Makanya sampai di tahun 2013 belum ada tenaga yang dari luar desa. Sekarang kan sudah. Kenapa sampai bukan orang sini yang dipakai ke luar desa? Analisa saya waktu itu adalah, kalau orang sini belum tentu, biarpun orang Katung baik, kalau dibawa ke desa sebelah, desa Manggo, karena masih satu daerah ini, belum tentu bisa diterima. Harus kita mencari orang terbaik di desa tersebut untuk kita ajak bersama. Dan tujuan kami, artinya harapan kami juga kepada ketua, artinya tetap akan menyambung hal-hal seperti itu. Siapa tahu nanti kita bisa meranah ke Kintamani. Kalau sekarang baru 3 desa yang kita ranah, yaitu Katung, Bayung Gede, dan Manggo. Banu lagi satu. Itu semua artinya bagian petugas lapangannya dari daerah tersebut, bukan dari sini gitu loh. Siapa tahu ke depannya harapan kami berdua adalah bisa melebarkan lagi saya ke Kintamani ya, astagfirullah. KSP Sari Mertasadana, maju, jaya, jaya, sukses.